Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih dapat berkumpul di sini di majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bertangkaikan salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi pernah berkata, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka aku akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Barang siapa bersalawat kepadaku sebanyak 10 kali, maka aku akan bersalawat kepadanya sebanyak 100 kali. Maka dari itu, kita hendaknya selalu senantiasa bersalawat kepada Nabi kita, agar kelak di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin senior, mohon izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Muhammad Zaki Hanif, Kors TLB 23. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Rahasia Ketenangan Hati. Di dalam kehidupan, seringkali manusia mendapatkan masalah-masalah yang menerpa. Saat masalah tersebut muncul, terkadang seringkali manusia malah mendapatkan keresahan, stres, dan berbagai penyakit datang karena pikiran yang tidak tenang. Saat seperti itu butuh sebuah ketenangan, baik hati maupun pikiran kita. Tidak jarang suatu masalah itu tidak dapat diselesaikan, bukan karena tidak ada solusinya, melainkan dalam menyelesaikannya tidak benar-benar berpikir jernih dan tenang. Untuk itu sangat dibutuhkan sikap tenang dalam hidup agar dapat jernih berpikir dan bertindak. Sebagaimana yang Allah sampaikan bahwa tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Ketenangan juga bukan hanya sekadar menjadi tujuan. Dalam hidup memang tidak akan selalu tenang dan damai. Pasti ada saja gemercik dan gelombang yang menghadang. Asalkan kita tenang dalam menghadapinya, pasti hal tersebut bisa kita selesaikan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Fat ayat 4, yang artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah, di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat di atas ditunjukkan bahwa Allah lah yang menurunkan sunnatullah ketenangan dan juga membuat ketenangan tersebut menjadi penambah keimanan kita. Tentunya Allah sudah menganugerahkan manusia untuk dapat mempotensialkannya. Pentingnya ketenangan dalam hidup itu tentu harus senantiasa kita cari dan kita dapatkan. Oleh karena itu, sebagai manusia khususnya umat Islam, hendaklah kita senantiasa belajar dan memahami bagaimana cara agar dapat mendapatkan ketenangan tersebut. Untuk bisa mendapatkan ketenangan, berikut adalah cara-cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu selalu mengingat Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa mengingat Allah akan membuat hati kita tenang. Ketenangan hati akan timbul jika manusia dapat mengingat kebesaran Allah, mengingat tanda-tanda kekuasaannya, dan juga betapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan. Manusia yang beriman akan senantiasa mengingat Allah dan menjadikan Allah sebagai sandaran hidupnya. Untuk itulah, manusia yang beriman akan yakin dan benar-benar menyandarkan hidupnya, karena tahu bahwa Allah dapat melakukan apapun dan menolong hambanya dalam kondisi apapun. Berpegang pada rukun Islam, dasar hukum Islam, fungsi iman kepada Allah, sumber syariat Islam, dan rukun iman adalah menjadi kuncinya agar hidup selalu dalam ketenangan. Kemudian yang kedua, wudhu dan sholat. Wudhu dan sholat adalah bagian dari mengingat Allah.
Dengan berwudu kita kembali mensucikan diri kita dan juga menambah kesegaran dalam diri. Kemudian saat sholat, tentunya sholat yang khusyuk akan membuat diri kita juga lebih tenang. Saat sholatlah kita bisa menghadap Allah, membaca doa, dan membuat diri kita benar-benar menyerahkan diri kepada Allah. Untuk itu, sholat adalah langkah yang dapat dilakukan saat manusia dalam keadaan emosi, marah, ataupun kalut. Maka sholat adalah pemecahan yang paling efektif. Akan tetapi, sholat yang khusyuk terkadang sulit dilakukan oleh manusia. Hal tersebut yang akhirnya membuat tujuan sholat, ketenangan dan merasuknya ke dalam jiwa sulit untuk didapatkan. Andai saja bisa terus-menerus khusyuk, maka ketenangan itu akan muncul setelah sholat dan berwudu. Kemudian yang ketiga, dengan membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 204, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Membaca Al-Quran salah satunya dapat membuat diri kita tenang. Hal ini karena di dalam Al-Quran terdapat berbagai petunjuk yang jika kita pahami akan benar-benar mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan sebagai petunjuk. Hal ini sebagaimana Allah sampaikan bahwa Al-Quran adalah benar-benar petunjuk yang nyata. Adanya petunjuk bagi manusia tentu dapat membuat kehidupan manusia lebih tenang, karena dalam jalan yang benar dan tidak menyesatkan. Tenangnya hati dan pikiran bukan karena tenangnya jasad, maka yang harus kita tata adalah hati dan pikiran. Sebagian orang bahkan mungkin banyak mencari kedamaian hati atau ketenangan jiwa dengan cara pergi ke tempat-tempat yang jauh dari orang banyak, ke tempat-tempat yang dianggap bisa menenangkan hati dan pikiran. Kemudian mari kita perhatikan sabda Rasulullah SAW dalam beberapa hadis, diantaranya hadis riwayat Imam Abu Daud yang berbunyi, Allahu Rabbi la asyariku bihi syai'a. Yang artinya, Allah adalah Rabbku, aku tidak mensyirikannya dengan suatu apapun. Hadis riwayat Abu Dawud. Di sini terdapat rahasia yang menarik. Mengapa berzikir kepada Allah mampu dan sanggup untuk menenangkan hati dan mendamaikan jiwa? Dengan ketenangan yang hakiki, maka salah satu jawabannya adalah karena Allah Ta'ala yang membolak-balikan hati kita. Kemudian seseorang yang merasa resah atau galau gelisah itu karena hatinya tidak tenang, maka kita bersandar dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian tausiah singkat dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.